Hai, saya Rina dari Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Hari ini kita akan membahas satu fungsi paling vital dalam sebuah dunia perbankan, yaitu penyaluran dana bank. Mungkin teman-teman nih suka dengar istilah kredit. Apa sih sebenarnya kredit itu? Kalau menurut hukum sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah sebuah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan juga pihak lainnya. Intinya sih ya ada kepercayaan bahwa peminjam akan melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Baik, mari kita bahas 5C, analisis kredit. Analisis kredit dengan prinsip 5C ini, C yang pertama itu adalah karakter. Kita bisa melihat sifat dan watak nasabahnya, apakah mereka jujur dan berkomitmen tinggi. C kedua ada capacity. Ini adalah bagaimana atau apakah bisnis mereka mampu menghasilkan laba untuk membiayai cicilannya. C ketiga itu adalah capital. Seberapa besar modal sendiri yang mereka punyai. Nah, di sini bank biasanya tidak akan membiayai 100%, tergantung dari ketetapan bank-bank konvensional masing-masing. Lalu C ketiga adalah kolateral. Apakah jaminan atau anggunannya? Ada anggunannya atau jaminannya. Lalu C yang kelima adalah conditioning. Di sini bagaimana kondisi ekonomi saat ini, apakah sektor usahanya sedang naik, apakah turun. Nah, filter 5C ini sangat penting untuk memastikan dana disalurkan dengan aman dan produktif. Nah, setelah dana cair atau dropping, tugas bank belum selesai. Bank harus tetap mengawasi. Jadi kita kenal dengan istilah dalam perbankan itu kolektibilitas atau kualitas kredit. Ada call 1 sampai call 5. Call 1 artinya lancar, artinya pembayaran tepat waktu. Call 2 sampai 4 itu mulai terjadi tunggakan-tunggakan. Ya, mungkin sekitar 90 sampai 180 hari. Nah, ketetapan ini tergantung dari masing-masing peraturan dalam bank konvensional masing-masing gitu ya. Nah, di call 5 yaitu disebut sebagai macet, di mana artinya tunggakan sudah melebihi angka 270 hari. Bank akan berusaha terus menjaga rasio kredit macet atau non-performing loan, biasa disebut sebagai NPL, untuk tetap pada rasio yang rendah agar kesehatan bank tetap terjaga. Nah, mari kita di sini hubungkan dengan fenomena yang sedang hangat ada di Indonesia, yaitu fenomena pinjol ilegal. Tingginya kredit macet di kalangan Gen Z dan milenial. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi? Jika kita menggunakan dasar-dasar prinsip 5C ini, berarti penyebab utamanya yaitu adalah pengabaian prinsip 5C. Banyak platform pinjaman yang tidak berizin memudahkan proses analis. Artinya tanpa ada analis capacity yang mendalam gitu. Akibatnya banyak anak muda yang terjebak hutang dari gaya hidup mewah mereka atau hanya sekedar FOMO yang ujung-ujungnya skor kredit mereka menjadi buruk pada seal OJK. Berbeda dengan bank konvensional yang sedang kita pelajari, bank itu sangat patuh pada aturan self-regulation banking, di mana bank memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan tidak hanya menguntungkan nasabah, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, oke. Jadi penyaluran dana itu bukan cuma soal peminjaman uang saja, tapi soal bagaimana manajemen resiko dan kepercayaan. Memahami jalur perbankan yang sehat akan membantu kita menjadi pelaku ekonomi yang lebih bijak di masa depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.